Selamat siang, semoga kalian sehat kembali ya. Jadi ini lanjutan dari materi yang sebelumnya bagian A. Nah sekarang adalah bagian B tentang revolusi menegakkan panji-panji NKRI. Nah di sini bagian B ini adalah antara perang dan diplomasi. Nah ini adalah pilihan antara perang dan diplomasi. Nah itu pilihan yang luar biasa untuk bangsa kita ya. Nah, jadi antara perang dan diplomasi ini banyak sekali rangkaian-rangkaian perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ya. Nah, yang pertama itu adalah rangkaian perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Kalau diplomatik ini adalah jalan damai ya, yaitu dengan cara perundingan-perundingan. Nah, perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia dan Belanda serta Inggris sebagai penengah. Nah, yang pertama perundingan awal di Jakarta, jadi pada tanggal 1 Oktober 1945 telah diadakan perundingan antar Constitution Inggris dengan pihak Republik Indonesia. Dalam perundingan ini, Christopher mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia. Hal ini pula yang memperlancar gerak masuk sekutu ke wilayah Indonesia. Kemudian pihak pemerintah RI pada tanggal 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik. Jadi isinya bahwa pemerintahan RI menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintahan RI baik oleh Inggris maupun Belanda sebagaimana yang dibuat sebelum Perang Dunia Kedua. Pemerintah RI juga berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik yang telah dikuasai oleh pemerintahan RI. Nah, perundingan awal di Jakarta juga ya, Inggris mengirim Sir Clark ya di bawah pengawasan dan perantaraan Clark ini pada tanggal 10 Februari 1946 diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Dalam perundingan ini Van Mock selaku wakil dari Belanda, Sultan Syahrir selaku wakil dari Indonesia. Jadi isi pokoknya antara lain itu adalah sebagai berikut. Indonesia akan menjadikan negara persemakmuran berbentuk federasi, memiliki pemerintahan sendiri tetapi di dalam lingkungan kerajaan Nederland atau Belanda. Yang kedua, isi perjanjian itu masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditandatangani oleh pemerintahan Belanda. Yang ketiga, sebelum dibentuk persemakmuran, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. Yang keempat, Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Nah, ternyata mayoritas suara anggota KNIP ini menentang kebijakan yang telah ditempuh oleh Syahrir ya, sehingga karena ini kabinet Syahrir itu mengalami kejatuhan. Nah, Presiden Soekarno kemudian menunjukkan kembali sebagai Perdana Menteri ya, kabinet Syahrir II ini terbentuk pada tanggal 13 Maret 1946. Jadi kabinet Syahrir II ini mengajukan usul ya, balasan dari usul-usul Van Mock tadi. Jadi usul-usul kabinet Syahrir II antara lain ini adalah RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda. Yang kedua, Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu. Mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda. Dan yang ketiga, tentara Belanda segera dilantik kembali dari Republik ya. Tentara Belanda segera ditarik ya kembali dari Republik Indonesia.
Yang selanjutnya, pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota PBB. Yang selanjutnya, selama perundingan sedang terjadi, semua aksi militer harus dihentikan. Nah, ini adalah usulan-usulan yang disampaikan oleh Kabinet Sahrir II kepada Panmok pada saat itu. Usulan Sahrir tersebut ternyata ditolak oleh Panmok. Jadi sebagai jalan keluarnya, Panmok juga mengajukan usul tentang pengakuan Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam upaya membentuk negara federal yang bebas dalam lingkungan kerajaan Belanda. Jadi pada tanggal 27 Maret 1946, Sultan Syahrir memberikan jawaban disertai konsep persetujuan yang isi pokoknya antara lain supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatera. Yang kedua, supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk RIS. RIS bersama-sama dengan Nederland dan Curanco, Suriname menjadi peserta dalam ikatan kenegaraan Belanda. Nah, selanjutnya, usulan tersebut ternyata sudah saling mendekati kompromi. Oleh karena itu, usaha perundingan perlu ditingkatkan. Nah, yang selanjutnya ada perundingan Hoek Value. Ya. Perundingan ini dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hoek, bulan April 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memutus pembicaraan yang dilakukan di Jakarta oleh Panmok dan Sahrir. Nah, sebagai penengah dalam perundingan ini, Inggris mengirim Sir Archibald Clark. Ya. Nah, jadi pada kesempatan itu Sahrir mengirim 3 orang delegasi dari Jakarta, yaitu Mr. W. Sumandi, Dr. Sudarsono, dan Pringgodingdo. Ya. Nah, dari Belanda juga hadir 5 orang, Panmok, Van Rooyen, De Nougeman, Willem Drees, dan Dr. Westerhorn. Nah, perundingan tersebut untuk menyelesaikan perundingan yang tidak tuntas saat di Jakarta. Nah, lalu yang selanjutnya ada pelaksanaan perundingan Linggarjati. Nah, pada awal November 1945, perundingan diadakan di Indonesia bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Jadi, delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, anggotanya Mr. Muhammad Rom, dan Susanto, Trito Projo, dan Gani. Sedangkan pihak Belanda ini dipimpin oleh Profesor Chelmenhorn. Beberapa anggotanya yakni Van Mook, F. de Boer, Van Volt, ya. Nah, sebagai penengah dan pemimpin sidang ada Lord Killern, ya. Juga ada saksi-saksi yakni Amir Saifuddin, Dr. Leimena, Dr. Sudarsono, Ali Budiarjo, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta juga hadir di dalam perundingan Linggarjati tersebut. Nah, perundingan Linggarjati, isi pokok perundingan itu, yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI. Yang kedua, akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai negara berdaulat. Yang ketiga, pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Yang keempat, pembentukan negara Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Yang kelima, pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. 6. Pemerintah RI sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara, dan 7. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini,
akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrasi. Nah, ini terjadi perundingan. Nah, yang selanjutnya adalah Konferensi Malino. Ini diselenggarakan tujuannya itu untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserah terimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Di samping itu di Pangkalan Pinang, Bangka diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diselenggarakan pada 5 sampai 26 Juni 1946. Terus konferensi Pangkal Pinang 1 Oktober 1946. Nah, yang pertama lagi ada agresi militer Belanda 1. Jadi Belanda pada tanggal 29 Mei 1945 mengirim nota ultimatum yang isinya antara lain, nah ini ya, membentuk pemerintahan federal sementara, membentuk Dewan Urusan Luar Negeri, biar urusan luar negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa. Selanjutnya pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama. Nah, jadi pada tanggal 21 Juli 1947 tengah malam pihak Belanda itu melancarkan aksi dan namanya itu aksi polisional ya, mereka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan ujung timur. Nah, gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian Belanda menguasai semua pelabuhan di Jawa. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batu bara di sekitar Palembang dan Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dalam kebingungan dan menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan. Nah, ada peran Komisi 3 Negara. Jadi atas usul Amerika Serikat, PBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN. Ini beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. KTN ini berperan aktif dalam menyelenggarakan perjanjian Renville, ya, serangan Belanda pada agresi militer 2, dilancarkan di depan mata KTN sebagai wakil PBB di Indonesia. Nah, jadi Komisi 3 Negara ini membuat laporan yang disampaikan kepada PBB, nah, bahwa Belanda banyak melakukan pelanggaran. Ini ada perjanjian Renville ya. Ada kapal Renville di sini dilakukan yang namanya perjanjian Renville. Nah, perundingan Renville ini secara resmi mulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yang sudah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, delegasi Indonesia ini dipimpin oleh Amir Sarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyotomojo ya. Jadi orang Indonesia yang memihak Belanda dia. Nah, jadi isi perundingan Renville terdiri atas 3 hal. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook ya, 10 pasal itu. Yang kedua, dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai, itu terdiri dari 12 pasal. 6 pasal tambahan dari Komisi 3 Negara tadi yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan, ini terdiri dari 6 pasal tadi ya. Nah, setelah perjanjian Renville ada lagi ya, agresi militer Belanda yang kedua dan penangkapan pimpinan negara. Nah, jadi pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Nah, jadi sebelum pasukan Belanda bergerak lebih jauh, jadi ada wakil Jenderal Spoor ya, yaitu Van Lengen ya. Ini berbisik kepada Van Beek ya, komandan lapangan agresi 2. Tangkap Soekarno, Hatta, dan Sudirman.
Nah, mereka bertiga masih ada di istana. Nah, agresi militer 2 itu telah menimbulkan bencana militer dan politik baik bagi Belanda maupun Indonesia. Nah, walaupun Belanda tampak memperoleh kemenangan dengan mudah, tetapi sebenarnya membayar cukup mahal. Ya, serangan Belanda ini telah menuai kritik dari berbagai negara. Nah, peran PDRI, ya, penjaga eksistensi RI. PDRI ini adalah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah, Saripudin berhasil mendeklarasi berdirinya pemerintahan darurat Republik Indonesia dilakukan di Kabupaten 50 Kota pada tanggal 19 Desember 1948. Jadi susunan pemerintahannya antara lain sebagai berikut. Nah, itu bisa kalian lihat. Ini ada susunan dari PDRI. Nah, peran PDRI ini fungsinya sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI, berperan sebagai pemerintah pusat. Nah, PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masalah berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru. Ini oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. Nah, PDRI juga berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India, informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara RI dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Nah, tetap memimpin gerilya. Jadi Panglima Besar Sudirman yang dalam kondisi sakit hanya dengan satu paru-paru justru tetap teguh untuk memimpin perang gerilya. Ia dan rombongan melakukan perjalanan dan pergerakan dari Yogyakarta menuju Gunung Kidul ya dengan melewati beberapa kecamatan dan lain sebagainya ya dalam gerakan gerilyanya ini. Satu paru-paru itu Sudirman kadang harus ditandu atau dipapah oleh pengawal masuk hutan ya, naik gunung, turun jurang, harus memimpin pasukannya. Memberikan motivasi dan komando kepada TNI dan para pejuang untuk terus mempertahankan tegaknya panji-panji NKRI. Dari Kediri lalu memutar kembali melewati Trenggalek, terus melakukan perjalanan sampai akhirnya di Sobo. Di tempat ini telah dijadikan markas gerilya sampai saat Presiden dan Wakil Presiden dan beberapa menteri kembali ke Yogyakarta. Nah, ada terjadi yang namanya serangan umum 1 Maret 1946. 49 ya. Nah, jadi pada tanggal 1 Maret 1949 di dini hari sekitar pukul 6 sewaktu sirine berbunyi ya, sebagai tanda berakhirnya jam malam, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru. Dari Lekon Soeharto langsung memegang komando menyerang ke pusat kota. Serangan umum ini ternyata sukses selama 6 jam, dari jam 6 sampai jam 12 siang. Yogyakarta dapat diduduki oleh TNI. Nah, setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Gombong ya, dan Magelang, mereka dapat memukul mundur para pejuang kita. Nah, ini ada yang selanjutnya, yang ke-9 itu persetujuan Romroyen. Nah, ini mereka berdua ini adalah perwakilan baik dari Indonesia maupun sekutu. Nah, jadi atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 14 April diselenggarakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Marley Cohen, yang anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rom, sedangkan Belanda oleh Royen ya. Isi persetujuan Rom-Royen antara lain ini ya, Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan serangan gerilyanya, terus
pihak Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik dan sebagainya. Ini kembali ke Yogyakarta. Ya, sejak awal 1949 ada 3 kelompok pimpinan RI yang ditunggu untuk kembali ke Yogyakarta. Yang pertama adalah kelompok Bangka, kedua adalah kelompok PDRI di bawah pimpinan Mr. Sarifudin Prawira Negara. Kelompok ketiga adalah Angkatan Perang di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Terus ada konferensi inter-Indonesia. Jadi pada bulan Juli dan Agustus 1949 diadakan konferensi inter-Indonesia. Dalam konferensi itu diperlihatkan bahwa politik divide et impera Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar wilayah RI mengalami kegagalan. Hasil konferensi inter-Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta antara lain negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat RIS. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI maupun Belanda dan sebagainya. Itu sekalian lihat ya. Terus yang selanjutnya ada konferensi meja bundar pengakuan kedaulatan. Indonesia telah menetapkan delegasi yang mewakili komisi meja bundar yakni Muhammad Hatta, Muhammad Rom, Mr. Supomo, Lemena, ada Ali Sastro Amijoyo, Sukiman, ada Insinyur Juanda, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, ada Mr. Suyono Hadinoto, Aka Pringodikdo, ada Simatupang, Mr. Sumardi, dan kan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Nah, konferensi meja bundar dibuka pada tanggal 23 Agustus 1945 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marsven. Dan dari UNCI ya sebagai mediator adalah Christel. Tujuannya itu adalah menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda, mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat sesuai dengan ketentuan persetujuan Renville. Nah, hasil keputusan dalam KNIB antara lain sebagai berikut ya. Nah, bisa kalian lihat apa saja isi-isinya. Yang ke-13 pembentukan Republik Indonesia Serikat ya, jadi tanggal 14 Desember 1949 diadakan pertemuan di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah RI. Jadi mereka ini ya menyetujui naskah Undang-Undang Dasar yang akan menjadi konstitusi RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949 Insinyur Soekarno terpilih sebagai presiden RIS. Secara resmi Soekarno dilantik sebagai presiden RIS tanggal 17 Agustus 1949 bertempat di Bangsal City Hinggil, Keraton Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung. Nah, pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember terjadi penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Ini mereka ya. Nah, kembali ke negara kesatuan. Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Sukawati dan Mansur Sumatera Timur. Mereka ini sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ya. Nah, setelah itu diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS termasuk dari Sumatera Timur dan NIT ya. Nah, dalam persetujuan yang dituangkan dalam piagam persetujuan itu, isi pentingnya itu adalah kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RI yang berdasarkan pada proklamasi 17 Agustus 1945. Terus penyempurnaan konstitusi RIS dan seterusnya ya. Nah, nilai-nilai
kejuangan masa revolusi ya, ada persatuan dan kesatuan ya. Terus ada rela korban dan tanpa pamrih, cinta pada tanah air, saling pengertian dan harga menghargai. Nah, jadi itu adalah nilai-nilai kejuangan pada masa revolusi yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan dalam hidup kita ya. Kalau kita tidak ada persatuan dan kesatuan, susah ya. Tidak ada rela berkorban dan tanpa pamrih ya. Jadi para pejuang zaman dulu itu tidak ada pamrihnya ya. Jadi mereka tulus berjuang untuk kemerdekaan, untuk keutuhan negara kita Republik Indonesia. Nah, simpulan dari sejarah kita ya. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus menghadapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mencapai kedaulatan penuh. Dan sebagainya. Yang kedua itu bangsa Indonesia tidak patah semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dilakukan dengan cara damai maupun bersenjata. Perjuangan bangsa Indonesia memperoleh kedaulatan berhasil dengan diperolehnya pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Nah, banyak juga tokoh-tokoh terlibat dalam proses perjuangan memperoleh kedaulatan negara Indonesia. Dalam cara yang berbeda-beda, para tokoh menunjukkan suri tauladannya yang patut ditiru generasi sekarang dan yang akan datang. Terus yang selanjutnya, kemerdekaan bukan berarti perjuangan telah selesai. Perjuangan tidak lebih ringan, tetapi justru semakin berat. Walaupun musuh yang dihadapi berbeda dengan masa penjajahan, tetapi membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar. Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus berhadapan dengan situasi politik dan ekonomi yang sangat kacau balau, sistem pemerintahan belum menetap, dan kondisi keuangan negara yang sangat minim. Nah, tuliskan biografi singkat tokoh yang paling berkesan di masa kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan nilai-nilai apa saja yang dapat kita teladani atau kamu teladani. Banyak sekali tokoh-tokoh yang ada ya pada masa kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dari Soekarno sampai pada Jenderal Sudirman dan lain sebagainya, tokoh-tokoh lain ya. Nah, semoga kalian dapat mengerjakan tugas ini ya. Nah, Bapak mau kalian menulis biografi ini memang adalah karena kalian terkesan dengan perjuangan mereka. Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugas, dan apabila ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan baik melalui WA atau email yang sudah Bapak berikan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.